Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in ba'du. Alhamdulillah, salawat dan salam mari kita haturkan kepada bimbingan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat hingga pengikutnya pada saat ini. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Ngajaidi akan mengutarakan podcast berikutnya yaitu membahas tentang brain root. Apa itu brain root? Brain itu Brain. otak, root Root apa? root gitu ya. Apa root? Akar. Otak akar atau otak okar. Iya kan? Oke, kenapa sih berbahayanya tuh brain root? Ya karena apa? Karena memang ini ada salah satu anomali ya. Soalnya banyak. Salah banyak kalau bukan karena kan anomali banyak ya, jadi salah banyak. Ya Allah. Iya. Ya, yang itu yang yang ketika kita lihat itu aneh banget kayak gitu kan. Dan itu bisa merusak otak juga ya ternyata ya. Iya, secara tidak langsung. Setelah tidak langsung nih, seperti banyak karakternya. Yang terkenal adalah Tung Tung. Pasti sobat ngaji Adi itu pasti tahu Tung Tung tuh sahur ya. Tung Tung sahur pasti tahu kan. Tung sahur. Yang memakai tongkat, dia sendiri aja tongkat. Ya kan? Kentongan. Kentongan sahur kayak gitu kan. Terus ada lagi yang namanya Tralelero, Tralala, Hiu yang bersepatu Nike. Ada nama-namanya susah-susah. Pasti sobat ngajain itu Anak kecil bisa. Anak kecil tahu pasti. Itu yang nggak bisa. Ada bisa. Itu Nih, Bombadiro enggak? Bombadiro krokodil. salah. Bombadiro krokodilo. Pesawat tempur berkepala buaya. Ada lagi namanya balerina Cappuccina nih yang terkenal. Balerina Cappuccina adalah berkepala balerina berpakaian pink. Dia tuh kayak gelas kayak gitu kan, kayak gelas kopi. Cappuccino. Cappuccino Assassino. Karakter cup kopi ala ninja dengan ikat kepala dan pedang. Ada Berber Patapim. Bener kan Berber? Patapim. Ya. Karakter yang digambarkan sebagai gabungan kepala bekantan dan tubuh pohon. Bekantan monyet dong ya? Iya. Oh, semacam monyet Ada ya. yang kepala monyet, badannya pisang apa? Belum, sebentar. Belum. Ada chimpanzini bananini nih kan ini. Simpanse hijau yang terjebak dalam kulit pisang. Why? Bom bini gusini. Itu cari sendiri. Ini tidak ada deskripsinya. Nggak ada deskripsinya di sini kan. Ada namanya Lirili Larila. Ada Prigo Camelo. Kalau Prigo Camelo itu adalah unta dengan tubuh kulkas dan sepatu. Coba dibayangkan. Susah itu. Aneh banget memang. Ada lagi namanya Trippy Tropi. Dua karakter berbeda yang sama-sama disebut Trippy Tropi. Oh, dua karakter dia. Jadi dua digabung. Oh gitu. Kayak banana apa tadi? Banana Simpanse. Apa? Tadi apa sih? Tadi Simpanzini banana nih, ya kan? simpanse sama banana sama Oh pisang. gitu, ya Allah. Jadi gabung-gabung nggak ada anta. Maksudnya ngedular-dular ya memang. Boneka Amalabu. Kok? Iya, boneka Amalabu. Apa tuh? Iya boneka sama Trulimero, labubu itu boneka. Trumero Trulisina. Apa itu Kak? Nggak tahu. Nggak tahu. Kucing berkepala udang. Kucing berkepala ikan dengan 4 kaki. Bukan udang. Ada yang udang, ada nggak yang udang? Nggak ada. Ini penting kudu dicatat bahwa Nggak usah fenomena dicatat. enggak, maksudnya gini lah, bahwa fenomena brain root ya ini juga menjadi sorotan karena beberapa pihak khawatir tentangnya. Karena apa? Dampaknya terhadap kesehatan mental tuh. Itu kira-kira Merusak otak. merusak otak. Kira-kira tuh bukan hanya anak kecil, dewasa juga kayaknya deh.
Anak aja bacanya belibet. Sekarang udah rusak berarti ini. Enggak. Udah baca. Antum itu itu kayak tang tong tong. Nah, apalagi dan khawatir juga terhadap konsumsi konten yang berlebihan di media sosial. Kayak Kalau gitu. yang sebelum ini ada yang Apa branded tuh? juga, Apa Skibidi Toilet. Speedy itu apa tuh? Skibidi Jadi itu. toilet ada kepalanya. Muncul kepalanya kayak gitu Itu kan dari toilet. disukai banget sama anak-anak tuh Skibidi Itu kan Toilet. ngeri banget ya. Iya. Itu Serem. Itu setan nggak sih? konten-konten yang kenapa disebut brain root, karena dia nggak ada nilainya, nggak ada gunanya gitu, nggak ada maknanya. Masa toilet kepala Iya. didukung kan nggak ada gunanya ya. Tidak mendidik, menyebabkan anak itu ya sekarang kebanyakan kayak gitu kan. Banyak banget tuh ternyata namanya. Hmm. Ada namanya Lapasa Saturnita. Ada Udin, Din. Banyak klik ya, banyak banget ini ya. Nih, kalau misalnya tadi Udin, Din, Dun, Dun. Itu kata dengan nama yang menyerupai suara ritmis, bentuknya lebih absurd lagi karena karakter ini punya tampilan buah jeruk dia dengan tangan dan kaki yang penuh otot. Si Udin ini juga merupakan bikinan asal Indonesia. Asep juga tahu nih Asep. Asep apa Asep? Apa Asep itu apa Asep, Bang? Kalau Asep ini gimana? Muka? Asep namanya Asep. Muka apa? Nah, jadi seperti itu. Nah, kepada Kang Deddy atau Kang Yuda itu apa sih gitu dampaknya gitu? Kenapa ini disebut dengan brand root? Masuk lagi. Nggak apa-apa deh dia. Brain root ini namanya. Brand root, ya kan? Apa sih dampaknya? Tadi kan singgung masalah mental. Atau Itu dampaknya. maksudnya kan harus di spesifik lagi kan, maksudnya apakah ini apa mental itu kan berkaitan dengan pemikiran atau gimana sih? Otak ya, terus Brain root. dia yang pintar jadi bodoh dong, atau gimana sih? Anak kecil harusnya pinter, tapi jadi bodoh karena konsumsi otaknya adalah hal-hal yang nggak ada maknanya. Itu nggak bermakna. Jeruk campur siapa tadi? Jeruk campur Asep. Asep apa sih? Maksudnya jeruk campur Udin. Udin kuat. Kalau jeruk gitu. jadi Udin Dindun mari Dindun. Asep serepet. Asep dicampur apa? Asep campur apa? Asep campur jeruk. Jadi Asep serepet pet. Majid campur Enggak bisa. Majid Didi. Enggak bisa. Iya bisa. Enggak itu kan Gitu makanya nggak ada otaknya. sama manusia itu. Itu merusak merusak. maklumat. Enggak, berarti ini bukan karena per detik ya. Kan ada tuh yang per detik. Anak kita tuh brand itu yang cuma 3 detik, 4 detik kayak gitu kan. Balik lagi ternyata Apaan tuh gitu? video apapun itu ya kan? Video apapun itu misalkan yang berapa detik itu anak kita tuh bagian dari brand juga. Ya itu cuma berapa detik doang. Nah, maksudnya bukan hanya anomali aja maksudnya. Sebenarnya bukan berapa detik videonya, Bukan, tapi gambaran bentuk anomalinya. Oh gitu. Salah satunya. Berarti memang walaupun harus- gambar-gambar saja, ya tetap itu kan termasuk merusak. Mm-mm. Kayak anomali itu kan sesuatu yang tidak biasa. Anomali. Anomali. Makna anomali sendiri di luar kebiasaan alam. Kan ada kan pelajarannya kan anomali Cuaca. anomali apa gitu. Nah ini anomali yang nggak kedanta, Oh gitu. sehingga orang itu bisa rusak. Karena nanti maklumatnya itu kosong, Namanya anak-anak coba. nol gitu. Kan aneh banget ya. Namanya aja susah. Apa? Dun. Kalau di dalam pemikiran, ya di dalam ilmu pemikiran itu namanya pemikiran yang tidak bisa menghasilkan pemahaman. Jadi kan pemikiran ada dua,
Ya, pertama pemikiran yang bisa menghasilkan pemahaman, yang kedua pemikiran yang tidak bisa menghasilkan pemahaman. Kalau bisa menghasilkan pemahaman, itu namanya pemikiran yang realistis, ya. Realistis dan orang itu cerdas. Ketika dia menggunakan pemikiran ini, maka dia otaknya itu bisa bekerja dengan secara sempurna. Sedangkan kalau pemikiran yang tidak bisa menghasilkan pemahaman, itu cuman ada di awang-awang doang, faktanya nggak ada, tapi di pikiran ada. Itu kan merusak. Contoh yang pemikiran khayalan itu tadi, jeruk campur asep, jeruk campur budi. Asep itu siapa sih maksudnya? Orang maksudnya. Jeruk campur majid bisa kan? Gitu. Majid didit gitu, gitu. bisa. Maksain banget ya. Aslinya nggak ada Nggak di ada. otaknya nggak. Tapi kalau pemikirannya menghasilkan pemahaman, contoh misalkan ada orang berantem dalam satu perang, menusukkan pedang ke musuhnya, itu di pikiran bisa dipikirkan, di realnya juga ada. Tapi ada di sini ada orang ngomong, ada orang ketika perang menusuk dengan pedangnya 50 orang berjejer, gitu. Di pemikiran ada, realistisnya ada nggak? Mungkin nggak orang ditusuk lagi perang jejeran ditusuk 50? Nggak mungkin. Itu namanya khayalan. Nah, khayalan itu yang merusak masyarakat. Tapi Sekarang kenapa banyak masyarakat- diminati sih Iya. kalau kayak gitu? Karena manusia itu sukanya yang imajinatif. Tapi kok kalau imajinatifnya yang kayak gitu pusing tau, nggak ada pusing. Loh, ini yang merusak. Jadi sistem pendidikan juga ngaruh. Jadi Oh gitu. misalkan di sistem pendidikan diberikan pemikiran real atau pemikiran khayalan. Gitu. Kebanyakan sekarang itu pemikiran khayalan. Nah, berarti adanya kayak gitu tuh sebenarnya. Nah, sekarang malah sejak kecil, Nah itu gimana? ya, anak-anak kecil sudah mengkonsumsi pemikiran-pemikiran khayalan Astagfirullah. yang menjadikan brain rot, gitu, menjadikan mereka itu bodoh. Nanti ketika sekolah, malas sekolah, malas mikir, karena terbiasa mikir kayak gitu, nggak jelas. Apa bedanya si yang anomali itu? Itu kan khayalan ya. Sama karakter-karakter imajinatif kartun. Nah, Sama apa enggak sih? apa? kartun itu juga brain rot. Ah, Jadi kayak SpongeBob, ada Spons bisa ngomong, ya, ada Bintang, Patrick, ada Sandy, Ada Ya, siapa? sebetulnya. Ada Doraemon. Doraemon bisa nggak sih? brain Bisa. rot itu, Tapi kalau Nobita juga sama. brain rot. Bener semua. Masa Digimon. manusia bisa terbang di sini? Digimon yang itu Iya, yang brain rot. Jadi berubah-ubah. film-film kartun. Dragon Ball semuanya tuh brain rot ternyata. Iya, brain rot. Ultraman, Karena itu tidak realistis. Ultraman juga. Ultraman, iya. Hmm. Antum konsumsi brain rot masih kecil Ya, tuh. berarti kita Power Rangers. berarti Power Ranger. berarti selama ini brand itu udah ada ya. Udah ada. Tapi kita kenapa pas ada anomali kayak begini baru tahu brand sih? Ya, karena baru bahas kita sekarang yang udah mikir. Berarti kan nggak mikir dulu loh. Nggak mikir. Karena nggak ada maklumatnya. Efeknya apa? Sekarang orang-orang diajak mikir mau nggak? Ada. Nggak mau itu. Apalagi ilmu. Karena pas masih kecilnya suka nonton acara-acara brain rot. Aduh, waktu itu suka Kartun banget. Doraemon, kartun Dragon Ball, kartun Naruto sekarang. Pokoknya. Sekarang orang lebih suka Naruto. Tapi Nah, untuk diajak Kalau One berpikir, Piece gimana tuh bang? Sama. Oh gitu. masa manusia karet bisa gini, bisa manjang. Brain rot itu. Jadi tokoh-tokoh karakter yang diciptakan secara imajinatif. Kalau Upin Ipin juga tuh gimana? Upin Ipin. Iya. Emang itu ada yang aneh Upin Ipin? Nggak gede-gede, apalagi botak. Astagfirullahaladzim. Enggak itu mah enggak ya, berarti ya aman ya. Iya, jadi alur ceritanya misalkan nih, Nusantara. bikini bottom. Oh iya bikin. Secara logika bisa nggak orang hidup di dasar laut? Terus Sandy dari mana tiba-tiba buat bikin rumahnya Itu ya? loh maksudnya. Oh, Itu iya, jadi iya, iya. nggak masuk akal. Kalau Doraemon misalkan orang bisa terbang pakai ini. Masalahnya dia bisa mesin waktu kan aneh ya. Hah? Iya mesin waktu bisa ada. Iya, Kemana-mana. mesin waktu kan melenakan. Wah, jadi cita-citanya saya pengen kayak Doraemon. Anak kecil gitu. Aduh ngeri banget Jadi ya. iya. Ada yang mau kerja ke Naruto coba kan. Pengen jadi Naruto, pengen jadi Son Goku.
Ultraman, coba kan aneh Ultraman. banget ya. Pengen jadi Spider-Man. Nah, Itu mereka itu tidak diangkat. Saya pengen jadi pemimpin yang adil. Saya pengen menjadi seorang yang ulama, cerdas. Nggak ada itu. Gara-gara nonton pengen itu jadinya pengen jadi Avenger, jadi Iron Man, jadi Superman. Brain rot itu namanya. Coba itu. Banyak kan brain rot sebenarnya. Banyak banget. Dari dulu berarti sampai sekarang. Iya dari dulu sampai sekarang. Efeknya coba sekarang teman-teman yang nonton mau nggak diajak berpikir? kalau teman-teman nggak mau diajak pakai pemikiran, berislam menggunakan pemikiran misalkan, itu berarti salah satunya terkena efek brain rot itu, nggak mau mikir. Berarti seberbahaya itu konten-konten brain rot itu. Karena ceritanya kan melenakan. Tapi satu sisi itu banyak konten kreator di YouTube itu sekarang itu karena lagi viral ini brand root ini mereka bikin dan aneh-aneh, tambah aneh lagi. aneh dan cepat mendapatkan income dari sana. Nah, itu gimana tuh? Contohnya apa? Misalnya ya, sekarang saya yang sedang berproses Namanya apa? yang sedang berproses jadi YouTuber. Bagaimana cara dia dapat view banyak? Dia bisa bikin konten itu anomali. Upload short itu. Nah, banyak view-nya gitu. Kan yang jadi target kan anak-anak, kan orang dewasa gitu. Nah, kalau tadi kan di satu sudut pandang penonton. Kalau sekarang di sudut pandang konten kreator, boleh nggak sih orang tuh bikin konten kreator brand root? Dan hukumnya itu apa? Ya kan ini kan jelas-jelas kan untuk mental anak-anak ya kagak boleh kan. Apakah masuk ke haram? Nggak Apakah boleh, mubah? itu merusak. Ya Kan banyak banget tuh sekarang jadi konten kreator itu. kalau itu kan secara ilmiah kan terbukti merusak otak. Aslinya nggak boleh. Jangan berisik. Kita bikin sesuatu itu. Jadi kalau kita bikin konten itu adalah sesuatu yang edukatif, Kayak bukan Majid kayak AMJ. AMJ channel. AMJ channel. contohnya. Itu bagus itu mah. Edukatif, ada kucingnya ya kan Iya. di situ. Kan nggak ada di situ kucing kepala kaki nggak ada kan. Kucing asli. Kucing garong. Lagi jajan cilok. Jajan cilok, ciloknya asli, enggak cilok berkaki kan anomali itu bisa jadi nanti pizza ada kakinya. Tapi biasanya yang Ya kan? konten-konten edukatif itu viewernya dikit. Karena udah ada yang mendahului ya kan. Iya. Iya, Karena udah brand root. nggak ada tuh nggak kreatif banget. Ke kayak gitu. kreatif. Udah main itu brand root, diikutin lagi ya. Allah. Jadi teman-teman konten kreator hindari konten-konten yang brand root. Karena berarti antum berkontribusi menjadikan generasi anak-anak kecil menjadi bodoh. Gitu. Makanya bagi mom and dad gitu yang memiliki anak itu ya tolong HP-nya itu ya harus benar-benar dilihat ya anaknya make ya. Karena kan memang konten-konten kayak gitu kan banyak banget kan tadi ada bilang anomali terus buat lagi kan kan orang tuh kayaknya mini crab juga ya. Kayaknya Apaan yang tuh? kotak-kotak itu mini crab. Games Apaan tuh? Minecraft. Mini crab yang semua kotak. Iya, anomali. Iya. Gitu. Baru enggak enak kayak gitu. Jadi kan di luar kebiasaan, namanya anomali kan di luar kebiasaan. Tapi Cuman yang sekarang memang di luar nalarnya lebih parah lah. Sekarang malah AI yang realistis itu VEO3 kalau nggak salah. Orang mandi di lahar lava. Oh iya, bisa kayak gitu. neraka. Atau kayak di neraka kayak gitu. Nauzubillah min dzalik kalau kayak gitu setelah tidak langsung Dosa itu. ngapa sih itu kan? Itu mengolok-olok Al-Quran. Iya nggak boleh itu ngapain sih? Terus kalau misalkan lagi viral-viral kan kayak jadi putih duyung gitu mah kayaknya nggak wajar juga sih kan aurat tapi kan itu Itu anomali juga. anomali juga maksudnya Anomali, jadi putih putih duyung kayak gitu. Hmm. Foto yang putih duyung, yang di neraka emang dia nggak tahu apa ya neraka tuh. Serendah-rendah neraka itu adalah ketika nginjek itu mendidih otak, nauzubillah min dzalik, nggak usah dimain-mainin, ya kan? Kenapa sih sekarang itu untuk mendapat VIP kayak tadi Atum bilang itu, ya kan? Berbagai macam cara itu dilakukan gitu kayak gimana gitu kan? Seharusnya kan harus selektif gitu. Makanya kan sekarang YouTube yang edukatif, YouTube yang mengarah ke pemikiran kayak gitu tuh kayaknya sepi ya. Sepi Tapi pemikiran. kalau yang anomali kayak gini dan lain sebagainya itu kayak Cepet gitu. cepat itu berarti kan ada yang salah berarti. Algoritmanya juga salah.
Jadi algoritma YouTube, TikTok atau media sosial lainnya itu lebih mendukung konten-konten yang brain rot bukannya itu otomatis ya? daripada konten-konten edukatif. Ya konten-konten yang entertain itu Tentang- entertain tuh menghibur orang itu kan lebih cepat viewsnya. Termasuk yang brand root itu lebih cepat viewsnya karena ya orang lebih senang ke sana gitu. Padahal kan tadi udah disampaikan kalau misalnya kita buat konten atau kita pada saat penguasaan anak itu ya jangan berpikir hanya cuma hiburan saja, tapi kan ada batas-batasannya. Aduh, kayaknya ngeri sedap ya. Karena sekarang anak zaman sekarang itu memang jarang sekali lepas dari HP kecuali memang di pondok, ya kan? Anaknya di pondok, di pesantren kayak Pondok gitu. juga diam-diam. Diam-diam ya kan? Aduh ngeri banget kan? Itu orang-orang pondok yang tidak bisa konsentrasi. Bisa jadi kita kena brain rot. Bisa jadi ya, karena memang hafalannya susah banget padahal hadis ya, tentang niat aja susah banget kan ya. Itu benar juga kali ya. Jadi termasuk ya. efek dari tontonan sangat berbahaya. Itu ngaruh juga efek ya ternyata ya. Ngaruh. Padahal mah TV udah nggak ada, ini ya media sosial buka WA kayak gitu. Kayak gitu ya. Gimana nih solusinya berarti? Solusinya kita harus memberikan konten-konten edukatif lebih banyak lagi. Antum punya konten. Share lah konten-konten yang isinya edukasi untuk mengalahkan brain rot itu. Meskipun itu susah. Tapi kita yang setidaknya udah berusaha lah gitu. Mengingatkan mereka gitu. Agar tidak kayak gini. Oh gitu. Ya gitu ya sobat ngaji Jumat Belajar di Saban. Ya. Karena memang penting banget kita bahas karena ya dampaknya itu. Kalau sudah kena mental ya udah susah. Jadi segi dia cara penyampaiannya, dari cara dia menyikapi sesuatu, cepat marah juga biasanya tuh, ya kan? Terus dia ketika belajar itu susah ngapalnya, susah menghitungnya, bacanya susah. Kan banyak banget sekarang tuh yang remaja-remaja itu kayak udah kelas berapa gitu, ditanya soal-soal dasar tuh nggak tahu. Itu salah satu kali ya, salah satu BN udah. Brain rot banget itu gara-gara Iya. Berarti itu udah ketahuan tuh gara-garanya salah satunya ya. 6 tambah 5 nggak tahu, 10 kali 10 nggak tahu, coba. 7 kali 8 nggak tahu. Iya, kayak gitu. Tapi kalau joget-joget nomor 1. Iya, ngikut-ngikut ya, kayak gitu. Oke, baik itu saja mungkin dari kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa komen di bawah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.